Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para sahabat ikhwan fillah, kita jumpa lagi dengan Hasan Madura di sini. Nah, pada kesempatan kali ini tidak ada domba betina, jantan pun jadi. Artinya ketika selama ini saya selalu mereaksi dari kaum misionaris betina, maka saya akan merespon atau menanyakan tentang keyakinan para domba-domba laki-laki ini. Jadi kemarin saya sempat mereaksi tentang pernyataan domba betina. Nah, sekarang saya akan bertanya kepada yang laki-laki. Seperti itulah dalam ringkasan video ini. Mudah-mudahan video ini menjadi jalan dakwah bagi kita semua dan dicatat sebagai dakwah, dan bagi anda yang mendukung channel ini mudah-mudahan dicatat dengan catatan yang mendukung dakwah. Dan mudah-mudahan saya ucapkan terima kasih kepada anda semua yang mendukung channel ini, diberikan rahmat oleh Allah, diberikan kemudahan segala urusannya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan orang yang sukses di dunia dan akhirat. Amin amin Allahumma amin. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita saksikan bagaimana Hasan Madura dan teman saya bertanya kepada narasumber dari pendeta Kristen. Yuk kita saksikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kita masuk sesi partisipannya. Alhamdulillah Bang Syahaan masih berkenan berada di sini. Silakan langsung. Ya. Silakan Bang Hasan Madura. Yang pertama, silakan berinteraksi dengan narasumber. Silakan yang mana? Interupsi. Bang, boleh jaga timer nggak sekejap Bang? Saya ada 3 menit, ada hal. Ganti saya sekejap. Ganti saya satu sisi pertanyaan. Oke, nanti saya pakai timer yang ada di handphone aja. Silakan. Oke bang, thank you. Silakan Bang Hasan Madura. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Bang Samuel. Ya, Bang Samuel, kita coba buka mic-nya, silakan. Ya, Bro Hasan. Ya gini tadi Bang Samuel, saya dengar kan begini, menurut murid-murid itu melihat Yesus. Artinya yang murid-murid ini kan melihat tubuh Yesus atau wajah Yesus dan seterusnya, ya kan seperti itu. Karena
dan Yesus sendiri mengaku bahwa dia itu adalah Bapa itu sendiri atau adalah Allah itu sendiri, kan seperti itu ya Bang Samuel ya. Nah, dari sini ketika Yesus ditangkap oleh orang Romawi, yang ditangkap ini kan apa yang muridnya lihat, seperti itu Bang Samuel. Artinya di sini Tuhannya Bang Samuel sendiri yang ditangkap, kan seperti itu logikanya Bang Samuel. Itu aja sih sebenarnya. Oke. Nanti kalau ada teman-teman lain mau nanya nih kayak Bro Hasan lah ya, satu-satu dulu ya Bro Hasan ya. Thank you Bro Hasan. Jadi ketika waktu penangkapan itu, bahkan setelah Yesus bangkit, para rasul belum mengerti siapa Yesus. Ayatnya bisa saya kasih. Ya. Jadi mereka belum percaya siapa Yesus. Hebat ya, bisa begitu ya mereka ya. Makanya kita yang belum pernah ketemu Yesus, kalau kayak saya gini percaya, ya saya sih udah pernah ketemu Yesus. Pengalaman pribadi saya. Bentar saya buka doanya. Mereka sudah melihat Yesus tapi susah untuk percaya. Oke. Ya, nggak usah pakai timer. Tapi saya jawab juga nggak lama-lama. Ya, Lukas 24 ayat 25 ini kronologinya, urutannya ini Yesus sudah bangkit. Tapi para rasul tidak mengerti. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Jadi, jangankan untuk mengetahui siapa Yesus adalah Allah. Bang Samuel, maksud saya bukan saya tidak tidak menanyakan tentang percaya atau tidaknya seperti itu. Kalau yang murid-murid saksikan, dia itu kan melihat gitu. Artinya dia itu melihat tubuhnya Yesus. Yang murid-muridnya lihat itu kan tubuhnya Yesus. Artinya yang Romawi tangkap dan yang Romawi tombak itu adalah Tuhan Anda, kan seperti itu. Kalau memang yang dilihat itu adalah Tuhan itu sendiri, seperti itu. Iya, masalahnya mereka belum percaya kalau itu adalah Yehova. Gitu. Mereka belum percaya, makanya saya kasih kronologi di Lukas 24 ayat 25. Di sini pun mereka belum mengerti tentang Yesus. Itu setelah Yesus bangkit. Gitu. Berarti Tuhan sendiri yang ditombak itu ya? Iya, Zakaria 12 ayat 10. Nah, ini pertanyaan ini perdebatan saya berat dengan Trinitas. Berarti Bapa yang disalib. Mereka sangat menuduh saya tidak. Padahal Zakaria 12 ayat 10 mengatakan, mau saya bacakan? Ya, saya bacakan ya. Tapi di sini LAI merubah kataku menjadi dia. Padahal saya gini, saya percaya kepada keterangan Anda, saya percaya gitu kepada keterangan Anda, walaupun Anda tidak menunjukkan misalkan pasal-pasal di dalam Bible, saya percaya itu keterangan Anda. Terus yang saya tanyakan adalah gini aja, yang mati itu Tuhan Anda, yang ditombak adalah Tuhan Anda, yang ditangkap Tuhan Anda, kan seperti itu logikanya gitu. Betul. Ya. Kalau begitu kan, apakah Anda percaya Tuhan itu abadi? Oh, percaya. Yesus kan berkata, aku ada sebelum Abraham ada. Aku ada sebelum segalanya ada. Oh ya gitu ya. Nah, apakah kematian itu termasuk kategori abadi kalau mati? Yang tidak abadi itu dagingnya. Tetapi Yesus itu dinyatakan bahwa dagingnya tidak bisa binasa. Iya, dalam dagingnya memang sama murid-muridnya ya. Iya, kan Yesus mati nih Pak. Betul ya? Dagingnya tidak binasa Pak, dia Bang. Iya, justru yang dilihat dagingnya itu sama murid-muridnya. Gak mungkin murid-muridnya melihat rohnya, kan gak gitu. Betul. Yesus abadi sampai sekarang. Iya, artinya Anda mengatakan kematian itu adalah abadi, itu maksud Anda. Tidak ada kematian yang abadi Pak. Manusia nanti dibangkitkan. Ya, kan gini. Tuhan itu kan abadi. Artinya Tuhan, sedangkan Tuhan di dalam keyakinan Bapak, Tuhan itu mati. Nah, apa yang mati itu disebut abadi? Kalau dia bangkit kan berarti abadi dong Pak. Bukan semua orang dibangkitkan semua Pak. Iya, jadi begini. Nah makanya abadi semua kalau gitu orang juga. Oke, begini aja Pak. Saya menjawab. Ya, bukan berarti Bapak harus setuju dengan jawaban saya. Jadi nggak usah kita putar-putar lagi. Kalau Bapak nggak setuju nggak masalah, tinggal bilang nggak setuju. Ya, silakan. Karena saya nggak bisa, saya menjawab terus Bapak putar lagi ke sana. Itulah berdiskusi Pak. Jadi boleh saling tidak setuju nggak masalah. Nah, iya, silakan. Ya, kan tadi sudah dikatakan ketika dia bangkit, ketika manusia bangkit, apakah mati lagi? Tidak. Mereka abadi di dalam neraka.
berarti saya pun juga abadi kan, sama dengan Tuhan kalau gitu. Betul. Berarti semuanya Tuhan kalau gitu, Pak. Ya udah, terima kasih jawabannya, Pak. Oke, sebentar, jangan di-framing dulu, Pak. Sekarang kalau Bapak bilang semuanya itu Tuhan, Tuhan dalam teks asli itu Yehova. Tidak semua manusia adalah Yehova, Pak. Itu aja. Lanjut, Pak. Nah, yang saya tangkap dari beberapa poin tadi, bahwa yang ditangkap, yang ditombak, yang disiksa oleh orang Romawi, yang mati di tiang salib, semua itu adalah Tuhannya orang-orang Kristen gitu loh. Karena apa? Karena pendeta ini mengatakan bahwa yang ditangkap, yang dibunuh adalah Tuhan itu sendiri. Nah, artinya di sini yang ditangkap Romawi, yang ditombak Romawi, yang disiksa oleh Romawi itu adalah Tuhannya Kristen. Yang dimati atau yang dibunuh, yang mati itu adalah Tuhannya orang Kristen gitu loh. Ini menurut pendeta Samuel Siahaan ini seperti itulah. Jadi menurut pandangan Samuel Siahaan bahwa yang mati di kayu salib itu adalah Tuhan itu sendiri. Artinya Tuhan kekristenan itu pernah mati, seperti itulah. Itulah inti daripada jawaban pendeta Samuel Siahaan. Yuk kita lanjut ke selanjutnya. Udah cukup. Oke, terima kasih Bang Syah dan Pak Hasan Madura. Silakan Bang Alberto. Wah, ini yang pernah disebutkan oleh Alkitab, Bapa mengenal, tidak ada sesiapa yang mengenal Tuhan melainkan anaknya. Kenapa dia sebut tentang anaknya mengenal Bapa? Oh, ini Hansen namanya, orang Malaysia yang ngotot ini, Hansen itu ya. Tuhan adalah sesuatu yang ada, yang dikatakan maha mengetahui. Hanya Tuhan dia dapat memahami ilmu Tuhan sepenuhnya. Oleh sebab itu ayat itu dia sebut hanya Bapa mengenal anak seperti hanya anak dapat mengenal Bapa. Okey, Ya. Ustaz, ini TikTok. Jadi kita slow sejajar, kita macam serabut santai saja kita. bukan satu tambahan saja. Saya beri lagi. Jadi kalau boleh saya tahu, bila itu Yesus menjadi Tuhan itu, apakah di perjanjian lama dia sudah Tuhan atau masa dia lahir atau setelah dia mati? Okey. Dalam perjanjian lama tidak ternyata dengan jelas nama Yesus. Nama Yesus diberikan saat Maria melahirkan jasad itu. Itu adalah nama saat dilahirkan. Okey, itu tandanya. Tapi Yesus sebagai peribadi firman Tuhan telah awal ada. Sebab dalam konsep ketuhanan kita yang diberi implikasi oleh ayat suci dalam perjanjian lama, Tuhan adalah Tuhan yang tunggal tapi bentuk jamak. Bentuk jamak terhitung dalam tunggal. Seperti banyak ayat yang saya telah berikan dalam Maksudnya Yesus lahir baru jadi Tuhan atau sesudah mati? Tuhan itu adalah Bapa. Bapa adalah keagungan. Yesus boleh saya bantu nggak? Ya silakan. Iya, bro yang dari Malaysia ini saya bantu ya. Ini masalah diksi nih, salah terjemahan. Boleh saya beri sedikit, boleh saya siapkan saya punya. Sebelum dilanjutin nanti jadi bro-nya jadi kesulitan. Sebenarnya simpel menjawabnya. Kalau teman Muslim bertanya, apakah Yesus baru jadi Tuhan atau dia sudah Tuhan? Bro harus pakai teks aslinya, bro. Nah gini, jadi kalau bro bikin premisnya salah, jawabannya pasti salah. Nah, kata Tuhan di situ tidak pernah ada dalam bahasa Indonesia kata Tuhan. Saya sudah bahas kemarin saya bahas dengan Zulkifli Abbas atau Zuma. Jadi kata Tuhan, kalau bro mau tahu itu bro harus nanya kembali kepada teks asli. Apakah Yesus sudah Yehova? Itu yang harus bro tanya. Apakah Yesus adalah tetragramaton itu sendiri? Itu kata Tuhan tuh nggak pernah ada di dalam Alkitab. Gitu bro. Oke, itu aja. Lanjut. Jadi Nah, tadi pernyataan dari seorang Kristen Hansen ini disela oleh pendeta Samuel Siahaan. Pendeta Samuel Siahaan mengatakan bahwa
ada kesalahan di dalam Bible itu sendiri. Apa karena LAI menyelewengkan makna aslinya, itulah poin yang tertangkap oleh saya. LAI ini adalah menyelewengkan makna yang sesungguhnya. Sehingga Sehingga orang Kristen di Indonesia ini jadi bingung, jadi tersesat-sesat. Seperti itulah pandangan saya terhadap pernyataan yang dilontarkan oleh Samuel Sihaan ini, pendeta Samuel Sihaan ini. Karena apa? Karena mengatakan di sini ketika berdialog dengan saya pada waktu itu, setelahnya ini Samuel mengatakan LAI aslinya itu tidak ada kata Tuhan, atau tidak ada Tuhan itu di dalam Bible. Artinya yang ada itu Yahweh. Nah, Yahweh ini adalah sebuah nama. Maka ketika sebuah nama diterjemahkan menjadi Tuhan, maka itulah yang menjadi penyebab dari sesatnya. Inilah. Nah, menurut pendeta Samuel Sihaan ini, yang ditangkap oleh Romawi itu adalah Tuhannya orang Kristen. Yang ditombak oleh orang Romawi itu adalah Tuhannya Kristen. Kemudian yang mati, yang dibunuh, yang mati atau yang dibunuh oleh Romawi itu adalah Tuhannya orang Kristen. Begitulah menurut pandangan pendeta Samuel Sihaan. Jadi yang mati itu adalah Tuhannya orang Kristen. Itulah pendapat Samuel Sihaan. Ayo naik lanjut. Jadi gini, sekarang saya akan lanjutkan dulu. Sebentar, saya sedang nak beri penerangan tapi saya dipotong. Bukan, itu sama-sama kau Kristen lah, Insan. Kau punya saudara Kristen lah itu. Itu bro, tadi saya sedang beri penerangan, saya dipotong. So sekarang saya tak boleh lanjutkan. Silakan. Oke. So dalam konsep ketuhanan kita disebutkan Bapa. Tuhan itu adalah Bapa. Satu-satu Tuhan, seperti 1 Korintus 8 ayat 6, seperti Yohanes 17 ayat 1 hingga 3. Satu-satu Tuhan itu Bapa. Bapa itu adalah keagungan Tuhan, hakiki esensi Tuhan. Kenapa dikenali sebagai Bapa? Dia bukan tiba-tiba menjadi Bapa. Sebab kalau begitu akan bercanggah kepada ayat suci. So itu adalah hakiki keagungannya yang adalah Bapa. Bapa Pak Hidayat macam ni, tak apalah. Kalau macam tu saya keluar dulu lah. Terima kasih semua. Nah, di sini dari awalnya Hansen ini merasa tidak setuju sebenarnya dengan dipotongnya oleh pendeta Samuel Sihaan. Jadi Hansen ini tidak setuju sebenarnya pendapatnya Samuel Sihaan ini. Karena apa? Karena keyakinan pendeta ini mengatakan bahwa Yesus yang ditangkap, yang mati itu adalah Tuhan, seperti itu. Makanya Hansen sebagai seorang Kristen ini juga gak suka dengan dipotongnya pernyataan Hansen ini. Akhirnya Hansen ini menurut saya sih marah besar ya, sehingga ketika memasuki waktu berhenti, dia itu gak mau berhenti gitu loh, karena merasa dipotong jawabannya seperti itu. Hansen ini sebenarnya bukan mau bertanya atau apa, cuman kayaknya seperti mau berdakwah seperti itu. Padahal area partisipan itu cuman mendanggapi 6 menit itu dibagi 2 seperti itu. Hansen nggak peduli dengan waktu itu gitu. Jadi itulah sikap-sikap yang ditunjukkan oleh seorang Kristen ini, seperti itulah. Mereka itu maunya ngomong terus, jadi gak mau diberhentiin itu. Artinya timer pun gak berlaku bagi dia kalau selagi ngomong, seperti itulah sikapnya orang Kristen yang bernama Hansen ini, seperti itu. Nah, cukup mungkin ada lagi ya di sini sebelum ditutup oleh
oleh panitia atau oleh penyelenggara adanya dialog ini, saya persilakan kepada teman-teman dulu ya, atau moderator langsung nggak apa-apa. Tadi mengulang lagi Bang Arsyad, ini kita mau tutup live dulu. Sahabat Bang Hidayah, ya Pak Karmania, kita tutup dulu live-nya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, seperti itulah orang-orang Kristen menanggapi siapa sih Tuhannya itu gitu. Pertama saya lihat di dalam dialog ini bahwa yang mati itu adalah Tuhannya orang Kristen. Yang ditangkap itu adalah Tuhannya orang Kristen. Yang ditombak oleh orang Romawi itu Tuhannya orang Kristen. Artinya kesimpulannya menurut Kristen sesuai dengan pendapatnya Pendeta Samuel Siahaan ini bahwa Tuhannya orang Kristen pernah ditombak, Tuhannya orang Kristen pernah mati. Nah, seperti itulah Tuhannya orang Kristen pernah disiksa oleh orang Romawi. Nah, itulah poin yang saya dapatkan dari pendapatnya Pendeta Samuel Siahaan. Nah, mungkin Hansen ini sependapat dengan pendapatnya misionaris Sofkatul. Kayaknya seperti itu. Kalau misionaris Sofkatul berpendapat bahwa kapan Yesus menjadi Tuhan, seperti itu. Nah, kalau menurut misionaris Kristen betina Sofkatul bahwa setelah kematian itulah Tuhan. Sebelum mati dia belum Tuhan gitu loh. Artinya ketika dia jadi Tuhan setelah mengalami kematian, setelah ditombak oleh orang Romawi baru kemudian mati, dan setelah mati itulah kemudian disebut sebagai Tuhan. Artinya di sini sama aja sebenarnya. Cuman Sofkatul ini memang berkelitnya lebih, menurut saya sih lebih ngomong licik gak enak sih sebenarnya. Ya lebih itulah. Kalau menurut Bang Samuel ini masih logis ya. Dia itu dengan PD-nya mengatakan Tuhannya pernah mati, Tuhannya pernah ditombak Romawi, Tuhannya juga pernah makan ikan goreng. Seperti itulah kalau menurut Bapak Pendeta Samuel Siahaan. Tetapi kalau menurut Sofkatul, jadi waktu ditombak itu belum Tuhan. Waktu mati itu belum Tuhan, gitu loh. Waktu dikeroyok orang-orang Romawi itu belum Tuhan. Nanti Yesus jadi Tuhan itu setelah Yesus mengalami kematian. Itulah menurut pandangan misionaris Kristen betina yang bernama Sofkatul, gitu loh. Jadi artinya di sini walaupun karena di sini gak ada Sofkatulnya ya, di sini di dalam dialog ini gak ada Sofkatulnya. Jadi gak ada, walaupun gak ada domba betina, jantan pun jadi. Seperti itulah saya akan beri judul di video kali ini. Seperti itu ya, mudah-mudahan ini semua ditulis, dicatat sebagai dakwah, dan mudah-mudahan Anda yang mendukung juga diikutkan orang yang mendukung terhadap dakwah.
Dan mudah-mudahan kita semua yang mendukung channel ini mudah-mudahan rezekinya diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahkan, dan juga mudah-mudahan kita semua diberikan kesuksesan dunia dan akhirat. Amin, amin, amin. Allahumma amin. Itulah doa saya kepada anda semua yang mendukung channel ini. Yuk dukung channel ini, karena mendukung channel ini adalah bagian dari mendukung sebuah dakwah. Cukup sampai di sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.